Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Anak laki-laki kaya yang manja bingung saat ibunya menurunkannya di pertanian tua dan pergi. Seorang anak laki-laki kaya manja yang mengira dia bisa lolos dengan apapun belajar pelajaran hidup yang tak terlupakan setelah ibunya mengantarnya ke sebuah pertanian tua di pinggiran kota mereka dan pergi. Apa hal terpenting dalam hidup? Apakah itu ketenaran, kekayaan, atau keluarga? Bagi Jean, putranya, atur adalah hal terpenting dalam hidupnya. Karena ketika suaminya meninggalkannya hampir tanpa apa-apa, atur adalah satu-satunya hal berharga yang dimiliki Jean. Jean tidak pernah gila kerja, bahkan dia menghabiskan sebagian besar hidupnya mengurus keluarga, memasak makanan, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian. Tapi Jean telah mengubah dirinya demi Arthur. Dia telah beralih dari ibu rumah tangga menjadi wanita pengusaha dan berhasil memperluas bisnis pertaniannya. Jadi Jean memberi Arthur yang terbaik dari segalanya dan tidak pernah membuatnya merasa mereka akan berjuang tanpa bantuan ayahnya. Tetapi anak laki-laki itu menerima begitu saja cinta ibunya. Dan suatu hari Jean terkejut menemukan kartu kreditnya di kamar Arthur. Itu adalah hari libur Jean. Dia sedang membersihkan rumah dan sudah waktunya untuk membersihkan kamar Arthur. Tuhan, dia terengah-engah saat dia membuka pintu. Berantakan sekali. Kamar Arthur tampak seperti binatu dengan pakaian berserakan di mana-mana. Di lantai, komputernya, dan tempat tidurnya. Jean harus turun, mengambil keranjang cucian dan mengumpulkan semua pakaian. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang berkilau di bawah tempat tidurnya. Itu adalah PlayStation. Itu tampak mahal dan Jean ingat Arthur mengganggunya untuk membelinya. Tapi dia belum mendengar dia berbicara tentang hal itu dalam beberapa hari terakhir. Jean menyisihkannya dan melepas spray dan pakaian kotor hanya untuk menemukan kartu kreditnya di bawah bantal Arthur. Itu adalah sedotan terakhirnya. Jean tidak pernah menjadi ibu yang mengontrol. Dia tidak pernah memarahi Arthur karena lelucon konyol atau perilaku nakalnya. Dan dia membiarkannya meluncur ketika dia menyelinap keluar rumah untuk pesta teman. Dia tentu saja tidak pernah membelikannya barang atau mainan mahal karena dia ingin dia memahami nilai uang. Tapi dia tidak pernah mengatakan tidak padanya untuk hal-hal yang perlu. Dia mengirimnya ke sekolah terbaik, memberinya yang terbaik dari semua yang dia butuhkan untuk melakukannya dengan baik dalam studi dan ekstrakurikuler. Apakah dia terlalu lunak dalam asuhannya? Apakah putranya lepas kendali? Setelah menemukan kartu kredit di kamarnya, Jean menyadari Arthur telah menggunakannya tanpa izinnya dan dia gagal mengajarinya nilai uang. Beberapa hari yang lalu Jean menerima tagihan kartu kreditnya dan dia tidak ingat di mana dia membelanjakan $1.000 ekstra. Sekarang setelah dia menemukan kartu itu di kamar Arthur, dia mendapatkan jawabannya. Jean dengan sabar membersihkan kamar Arthur dan pergi. Tapi sebuah rencana muncul di benaknya untuk memberi putranya pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Hai Bu, akhirnya liburan. Bisakah kamu percaya? Aku akan menonton film dan bermain game sepanjang hari. Arthur sekeren mentimun ketika dia kembali ke rumah. Itu adalah hari liburan musim panasnya dimulai. Baiklah, kata Jean dengan tenang. Bersiaplah, kita harus pergi ke suatu tempat. Tempat pizza? Tanya Arthur. McDonald's? Bu, bisakah kita pergi ke sana dalam perjalanan pulang? Kita lihat nanti sayang. Ayo cepat, kita tidak boleh terlambat. Tapi kita mau kemana Bu? Tanya Arthur. Ibu akan memberitahumu di jalan.
Jean tersenyum. Kamu akan bersenang-senang di sana. Benarkah? Wow, aku akan ganti baju dan segera kembali. 1 jam kemudian Arthur dan Jean berada di mobilnya dan Arthur sangat senang berada di tempat dia akan bersenang-senang. Tetapi anak laki-laki itu bingung ketika Jean mengantar mereka ke sebuah pertanian tua di pinggiran kota mereka. Bu, apa yang kita lakukan di sini? Arthur bertanya dengan nada kecewa. Kita tidak bisa bersenang-senang di sini. Kalau kamu ceritakan tentang PlayStation sekarang, Arthur, aku menemukannya di bawah tempat tidurmu, kata Jean dan dia melihat Arthur menelan ludah sebelum menjawab. Bu, kamu mengambil kartu kredit ibu dan membelinya, bukan? Dia bertanya. Maaf ibu, katanya. Saya sangat menginginkannya karena semua teman saya memilikinya. Ya, jika kamu benar-benar menyesal, kamu akan bekerja di pertanian selama 2 minggu dan membuktikan kepadaku bahwa kamu adalah anak baik yang bisa memperbaiki kesalahannya. Selain itu akan mengajarimu bahwa uang tidak tumbuh di pohon. Kamu harus bekerja keras untuk mencapai sesuatu dalam hidup, sayang. Jadi Jean menurunkan Arthur di pertanian dan pergi, meninggalkannya di bawah pengawasan salah satu karyawannya. Ketika pemuda itu bekerja di pertanian selama 2 minggu, dia menyadari betapa sulitnya bekerja dan menghasilkan uang. Pada hari pertama pekerjaannya, sapi yang sedang diperah Arthur gelisah dan menampar wajahnya dengan ekornya. Ayam-ayam itu menyerangnya ketika dia sedang mengumpulkan telur dan kotoran binatang. Astaga, bau! Arthur menangis di penghujung hari pertama, tetapi dia muncul dengan rajin selama 2 minggu berikutnya. Kemudian dia memberitahu Jean bahwa dia menyadari kesalahannya dan menyesal. Jean memaafkannya dan menceritakan sebuah cerita. Ketika kamu masih bayi kecil, Arthur, ayahmu telah meninggalkan kita. Dia memulai. Ibu mencintai ayahmu. Jadi ibu dengan senang hati menjadi ibu rumah tangga karena dia berkata, aku ingin kamu membuat rumah kita menjadi rumah, sayang. Ibu putus sekolah dan ibu tidak memiliki gelar apapun. Yang ibu miliki hanyalah kamu dan pertanian tua nenek. Ibu bekerja di pertanian selama beberapa tahun sebelum meluncurkan bisnis. Itu tidak mudah, tetapi ibu melakukannya karena ibu memiliki seorang anak laki-laki yang ibu cintai lebih dari apapun. Ibu ingin memberimu pendidikan terbaik dan membuktikannya kepada ayahmu bahwa dia salah meninggalkan kita. Dan ibu tahu bahwa ibu mencoba yang terbaik untuk memberimu segalanya. Ibu tidak marah karena kamu mengambil kartu kredit ibu. Ibu terluka karena putraku harus berbohong. Ibu mencintaimu, Arthur. Kamu harus tahu itu. Tidak ada yang lebih penting bagi ibu daripada kebahagiaanmu. Arthur meneteskan air mata. Aku mencintaimu, Bu, bisiknya saat mereka duduk di rumput berduri pertanian menyaksikan matahari terbenam. Ibu juga mencintaimu, nak, kata Jean, lebih dari apapun. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ada garis tipis antara memberikan yang terbaik untuk anak Anda dan memanjakan mereka. Asuhan Jean yang lunak memberi Arthur kepercayaan diri untuk lolos dari apapun dan terus menerima yang terbaik dari semuanya. Pekerjaan kecil di sebuah peternakan tua mengajarinya bahwa dia salah. Sebagai orang tua, kita harus mengarahkan anak-anak kita ke arah yang benar. Keputusan Jean untuk membuat Arthur bekerja di pertanian mengubahnya menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.